Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bobian Sibuan dengan NIM 243303611442. Pada kali ini saya akan membahas tentang analisis data depression tentang student depression, mahasiswa atau siswa. Mengapa data ini penting? Data ini kita sudah pernah memahami bahwasanya kesehatan mental mahasiswa itu menghadapi tekanan ekonomi, akademik, sosial, dan lain sebagainya yang membuat depresi mahasiswa atau siswa tersebut bisa lepas dari kendalinya. Untuk kedua kali ini, slide kali ini yaitu tentang memahami data depression mahasiswa. Di sini kita sudah melihat datanya, data dari sumber data ukuran dataset, kolom penting dalam dataset, tipe data dan validasi awal. Kita sudah melihat di sini datanya. Untuk dari data mentah menjadi siap analisis terdapat 3: penanganan nilai hilang, deteksi penanganan duplikat, dan juga encoding kolom kategorikal. Statistik kunci siapa, apa, dan bagaimana. Untuk kita sudah melihat di sini usia rata-rata responden 25,8 tahun, rata-rata CGPA 7,65, rata-rata durasi tidur 6,33 jam per malam. Kita juga di sini sudah melihat distribusi depression berdasarkan jenis kelamin. Insight utama itu lebih tinggi pada wanita 10,3% daripada pria 6,2%. Namun studi WHO ini menunjukkan pria 4 kali lebih mungkin melakukan bunuh diri dibandingkan wanita. Setelah itu mengungkap keterkaitan apa yang mempengaruhi depresi. Di sini kita sudah melihat faktor-faktor pemicu depresi utama, yaitu biologis genetik, ada juga peristiwa hidup, kondisi medis, kepribadian, dan gaya hidup. Visualisasi hubungan tidur dan tekanan akademik kita sudah melihat dari data di sini sesuai dengan perilakunya. Selanjutnya dampak depresi mahasiswa atau juga siswa lebih dari sekedar angka. Ada 3 studi di bawah sini, yaitu penurunan performa akademik CGPA, kepuasan studi dan pekerjaan menurun, resiko kesehatan mental, dan jangka panjang. Kita sudah melihat di sini datanya. Selanjutnya inovasi dan bisnis, solusi untuk kesejahteraan mahasiswa atau juga siswa, identifikasi kebutuhan pasar, dan yang kedua model bisnis potensial, ketiga target audience dan strategi pemasaran. Kita sudah melihat analisis faktor depresi mahasiswa dengan adanya grafik di sini, yaitu di sini terdapat hubungan durasi tidur, tekanan akademik, dan juga tingkat depresi. Proyek pertumbuhan bisnis solusi kesehatan mental mahasiswa dan juga siswa. Solusinya untuk ukuran pasar aplikasi kesehatan mental global, estimasi 7,40 miliar di 2024 diproyeksikan US dollar 17,52 miliar di 2030. Kita juga sudah melihat proyeksi pasar AI dalam kesehatan mental. Setelah itu kebutuhan mendesak di kalangan mahasiswa. 58,5% mahasiswa dapat dataset teridentifikasi mengalami depresi menunjukkan pasar yang signifikan. Setelah itu ide bisnis country, studi kasus singkat. Inovasi ini atau inovasi untuk kesehatan mental mahasiswa atau juga siswa. Kesehatan mental mahasiswa menjadi isu kristal, tekanan mendesak dan dukungan mudah diakses. Untuk data studi kasus urgensi dukungan kesehatan mental, kita sudah melihat datanya di sini. 58,55 mahasiswa mengalami depresi dan juga siswa. Data menunjukkan lebih dari separuh mahasiswa dalam survei mengalami indikasi depresi, menegaskan perlunya intervensi dan efektif dan mudah dijangkau.
Lainnya, langkah selanjutnya untuk masa depan yang lebih baik, yaitu satu, ringkasan temuan kunci ya. Kita sudah melihat perbandingan antara tidak depresi dengan depresi. Depresi sudah melampaui, yaitu 15.000 sampai dengan 17.000, 16.000, 17.000 sudah mencapainya. Dari pencapaian depresi, intervensi diri dan dukungan itu profesional kesehatan mental, sumber daya digital, sistem digital sosial, dan juga gaya hidup sehat. Inovasi dalam inovasi, satu, pengembangan solusi teknologi, advokasi kebijakan untuk akses dan reduksi stigma,